teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Nona Toraja. Aduh silau. Hari ini aku mau membahas tentang au pair. Apa itu au pair? Bagaimana caranya? Saya sudah catat di sini teman-teman. Tadi malam saya menyediakan waktu untuk mencatatnya supaya saya tidak lupa. Teman-teman, adik-adik yang umur 18 tahun sampai 25 tahun yang sebentar lagi ada yang mau lulus sekolah atau ada yang sudah lulus SMA tapi masih bingung mau kuliah di mana, terus mau ambil jurusan apa, mau kuliah tapi nggak ada biaya gitu. Jadi sambil masih menunggu, masih memikirkan, mungkin adik-adik bisa mau mencari pengalaman dulu ke luar negeri. Wow. Jadi kayak ke Jerman. Contohnya ini di Jerman. Jadi di Jerman ini ada program yang kayak au pair. Jadi au pair itu apa? Maaf teman-teman, silau jadi saya pakai kacamata tidak apa-apa ya. Teman-teman, saya ekstra membuat catatan 5 langkah menjadi au pair ke Eropa. Kali ini saya mengambil satu negara yaitu Jerman. Jadi au pair itu bisa 2 tahun. Jadi 5 langkah menjadi au pair ke Eropa. 1. Mendaftar di aupairworld.net, lalu mengisi formulir dan mengisi data-data CV hobi dan lain-lain, pokoknya keterangan tentang diri kita ya. Lalu kita mengirim lamaran kita itu ke keluarga yang mendaftar juga di aupairworld itu. Kita mengirim lamaran kita minggu pertama, pokoknya sebanyak-banyaknya. Minggu pertama, minggu kedua kita mendapatkan email dari aupairworld kalau orang tua ini tidak tertarik dengan profil Anda, orang tua tertarik atau tidak. Jangan putus asa kalau misalnya dapat email tidak tertarik, kirim lagi, pokoknya kirim sebanyak-banyak, jangan menyerah ya. Jadi lebih banyak lagi lamaran, lebih banyak kesempatan. Jadi pokoknya yang penting kita niatkan dulu, semangat. Terus yang kedua, kursus bahasa Jerman. Jadi sebelum mengajukan visa atau sebelum ke Jerman, kita harus kursus bahasa Jerman paling nggak basic yang A1. Jadi itu dulu biasanya kursus di Goethe Institute. Tapi kalau saat ini sudah bisa kursus online atau belajar lewat YouTube. Lalu mendaftar nanti kalau mau ujian A1 bisa mendaftar di Goethe Institute karena cuma sertifikat dari Goethe Institute atau yang diterima oleh kedutaan Jerman. Terus yang ketiga mengajukan visa. Jadi kalau kita sudah mengajukan visa, tandanya kita sudah ada paspor. Tentunya terus sudah ada surat undangan dari keluarga yang mengundang kita di Jerman, terus surat asuransi kesehatan, tiket, dan apalagi tuh ya, foto, terus bayar visa 60 euro kalau nggak salah, dan surat kontrak kerja. Itu yang sejauh ini saya tahu. Tapi atau ada teman-teman yang lebih tahu lagi, nanti komen di bawah ya.
Terus yang keempat itu kesiapan mental ya. Kita siapkan mental, kita sudah mau pergi jauh-jauh nih merantau, kita punya semangat diri, saya mau memperbanyak pengalaman, mau menimba ilmu lebih baik lagi, terus sambil kerja sambil belajar ya. Jadi hidup di luar negeri juga membuat kita melatih mental kita untuk mandiri. Jadi semua apa-apa kita mau makan sesuatu yang kita sukai, kita harus masak sendiri gitu. Yang kelima, berangkat. Jadi siapkan koper, siapkan baju-baju seadanya, siapkan keperluan yang biasa adik-adik butuhkan, lalu minta restu sama orang tua, dan siapkan tenaga berjuang di Eropa. Oke teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, karena saya sendiri, daripada saya cuma bercerita, lebih baik kita menggali informasi lebih lanjut dari seseorang yang sudah terjun langsung dan sudah bekerja, punya pengalaman sebagai au pair. Dia bukan orang lain, dia adalah adik saya. Ternyata kita harus tetap jaga jarak. Ya. Halo, sapa dong subscriber Nona teman-teman Nona Toraja. Ya, ini adik saya Lili. Dia tinggal di Mainz ya. Lili, apa kabarnya? Baik. Baik. Cuaca juga bagus jadi ya. Puji Tuhan. Iya. Lili sudah berapa lama ya di Jerman? Udah 12 tahun ya. 12 tahun. Kan 2008 ke sini. Ah, gitu ya. Terus ceritain dong gimana prosesnya Lili. Kok bisa ke Jerman gitu Lili? Bagaimana caranya ya? Melalui au pair Mädchen. Au pair ya. Au pair lah gitu kalau Mädchen kan bisa Jermannya. Iya. Jadi bisa cowok bisa. Jadi au pair ini juga bisa cowok atau bisa cewek. Jadi kalau di Jerman tuh bilangnya au pair Mädchen kalau cewek, kalau cowok au pair Junge ya. Ya, au pair Junge. Itu ya au pair Junge. Jadi au pair itu semacam kita membantu sebuah keluarga, kita menjaga anaknya, mengasuh anaknya, lalu membantu juga menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Tapi ada plusnya, kita bisa belajar bahasa. Jadi mereka memberikan kita kesempatan juga untuk kursus bahasa Jerman. Bukan begitu Lili? Ya benar. Benar sekali, sambil kerja sambil belajar lah ya. Oh, bekerja sambil belajar dan dapat uang saku. Wow, ya, masih ingat nggak waktu itu gajinya berapa? 260 euro waktu itu ya, waktu zaman saya. Kayaknya sekarang juga masih kayak gitu ya. Atau harus lihat dulu deh kayaknya. Oh iya, waduh banyak itu loh. Ya banyak, lumayan lah. Lumayan ya, ditabung ya. Kalau dirupiahin itu udah lumayan gitu. Terus kalau waktu Lili kesini itu gimana, yang tiketnya gitu Lili bayar sendiri atau dibayarin atau bagaimana prosesnya? Waktu itu bagaimana Lili? Kalau masalah tiket Lili, kalau misalnya saya mau au pair, mau kerja dong seperti Lili gitu ya, tapi aku nggak punya uang untuk beli tiket ke Eropa, itu kan mahal ya? Iya ya, mahal banget ya buat kita tuh kayaknya harus bertahun-tahun dulu ya, kerja dulu baru bisa bayar uang tiket itu ya. Tapi ini dulu ya bisa juga sih ngomong sama keluarganya itu, bisa bilang dulu, bisa minta bayarin dulu, habis itu ntar kalau udah kerja sama mereka bisa dipotong gajinya gitu buat bayar kembali tiketnya ya. Jadi orang tua angkat kita ya, orang yang mengundang kita itu yang membelikan kita tiket dulu dan nanti baru mereka potong lewat uang saku kita gitu ya. Ya, yang tiap bulan itu. Terus tapi kita bisa tetap kursus ya? Ya, tetap kursus gitu. Dan dibayarin sama mereka? Dibayarin sama mereka ya. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Ya, mereka bayar setengah, kita bayar juga setengah. Sebenarnya setengah-setengah gitu. Mereka bayar setengah. Dari peraturannya itu gitu. Ya, aku tahu ya dulu. Iya, dia ya sudah lama banget sih, 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Ya, jadi kita berbagi ke adik-adik yang masih seingat kita ya, yang selesai sekolah nggak tahu mau ngapain, bisa cari pengalaman dulu ya sebagai kalau mau gitu. Iya betul. Jadi adik-adik juga kalau misalnya sudah mendaftar di Overworld itu, adik-adik lihat dulu keluarganya. Pokoknya jangan buru-buru, lihat dulu kamu cocok nggak. Jadi kamu juga bikin
kalau kita bikin profil kan kita mau itu terus tulis mau keluarganya yang bagaimana, mau jagain anak yang berapa, atau mau terus mau jaga baby atau yang TK ya. Terus maunya keluarga yang gimana gitu. Pokoknya sesuai ini kalau sudah cocok. Nah, kita juga punya pengalaman ini waktu aku daftarin Lily di Overworld itu. Awal aku kan kirim banyak lamaran ke sini. Abis terus kalau dapat sebelum saya kirim saya tulis itu semuanya data-datanya Lily, terus saya kasih Lily ini udah cocok apa belum gitu ya. Kalau ini terus saya juga saya tanya Lily dulu ini, karena dulu masih terbatas ya, bahasa Inggris juga terbatas dan belum ada bahasa Jerman sama sekali. Jadi saya sebagai apa sih namanya ya, pengantara aja ya. Jadi apa yang saya tulis itu semua sudah sepengetahuan Lily ya. Terus juga dulu prosesnya bagaimana waktu ketemu keluarga, bagaimana itu kami melamar ditolak, tapi suatu saat tiba-tiba ada keluarga juga yang langsung melamar ke Lily gitu. Ada yang saya tertarik dengan profil kamu, boleh kita mengenal lebih jauh lagi gitu. Jadi pas kita lihat juga itu, kita lihat profil keluarga ini, wah kita cocok, jadi kita sama-sama cocok ya. Habis itu kita komunikasi per email. Dulu kan belum ada WhatsApp. Kita tanya, dia bilang kamu sudah kursus bahasa Jerman belum? Apa kamu sudah ada paspor belum? Gitu ya. Gitu maunya kamu bisanya ke sini bulan apa, tahun berapa, begitu ya Lily ya. Gitu. Dan orang tua itu pas banget juga pas kami Lily mau bulan ini, dan itu sesuai, cocok lah, pokoknya sudah jodoh ya. Sudah jalannya lah gitu ya. Iya, dan kebetulan orang ini juga baik sampai sekarang. Lily juga masih jaga kontak ya. Masih jaga silaturahmi ya. Iya, masih. Iya. Dan lucunya lagi waktu sebelum Lily ke sini itu kan mereka kontak terus dia kan, kita kan operasi kan kita disiapin kamar sendiri. Ya. Terus kebutuhan sudah dibeli kayak makanan gitu, kita makan sama-sama sebelum mereka, kecuali kalau kita mau makan yang lain dari yang lain kita pergi beli ya. So sisanya atau enggak masak sendiri. So sisanya kita makan apa yang mereka makan, kita makan gitu ya. Terus peralatan hari-hari kayak sabun itu semuanya sudah lengkap. Jadi dari mereka semua ya. Terus apa namanya? Oh ya, sebelum itu mereka kirim email, kirim foto. Aku bikin kamar buat kamu Lily. Kamu cocok nggak dengan warna ini? Tempat tidurnya kayak begini, modelnya begini, mau posisinya bagaimana? Pokoknya orang itu care sekali, dia peduli sekali. Jadi kita juga sangat tersanjung. Aduh kok mereka peduli ya gitu. Jadi au pair itu jangan langsung kita negatif, aduh kayaknya saya mau jadi pembantu atau bagaimana. Jadi kayak seperti kayak kita di rumah aja gitu ya, kayak di orang tua kita kayak kami nih 8 bersaudara. Jadi saling jaga dulu waktu kecil gitu, kakak-kakak kami jaga yang kecil-kecil gitu. Jadi sama saja kita jaga adik-adik, kita mandikan mereka, kita pergi main sama-sama, lalu kita bantu orang tua kita mencuci piring, mencuci baju, membereskan semuanya. Pokoknya hampir sama kayak gitu. Jadi tidak ada lah istilah mereka kok saya kayak pembantu ya. Jadi tergantung dari niat adik-adik juga mau kerja, mau berhasil atau bagaimana ya. Iya, sabar aja dulu. Aduh, saya ngomong terus nih, lebih baik saya mau tanya Lily lagi, bagaimana dulu? Dulu itu saya ngejagain 2 anak. Dua-duanya cewek. 3 tahun sama 2 tahun. Nah, dulu. Iya. Berarti itu sudah TK ya? Udah TK, dua-duanya udah TK ya. Oh, lucu-lucu banget. Jadi, itu. Ya tugas saya itu berarti bangun pagi, nyiapin baju mereka gitu. Mereka pakai baju sendiri. Iya. Gitu. Terus mereka sikat gigi, habis itu sarapan, habis itu nganterin mereka ke taman kanak-kanak gitu. Terus mereka sampai di taman kanak-kanak itu sampai jam 2. Terus selama mereka di taman kanak-kanak itu saya ini kerjain
bantulah pekerjaan rumah, bantu mereka gitu. Walaupun mereka nggak bilang, tapi tetap saya ini pengen bantu aja gitu. Soalnya kan itu udah terbiasa otomatis, ya dari Indonesia kan, maksudnya udah sering bantu gitu ya. gitu. Jadi kan Otomatis juga kita bersyukur ya, tinggal di rumah orang ya, ya. terus orangnya baik lagi, Baik, bantuin gratis, aja iya. gitu. Pokoknya Ya. rajin ya. Ya, Tanya. jadi Kalau misalnya kita terbatas bahasa, banyak tanya atau ngomong dulu dengan pakai tangan kalau Ya, ngerti makan, benar. minum, gitu ya. ya, jadi ini cuci baju gitu. Di sini kan pakai mesin cuci. Mesin jadi cuci sini serba nggak perlu cuci ya. ngucek-ngucek gitu enggak, Iya. tinggal masukin mesin cuci aja udah. Terus ya udah bersih, vakum gitu. Vakum ya. Vakum. Terus ini masukin piring-piring gitu ke mesin, cuci. Jadi piring juga nggak dicuci pakai ini tangan, tapi ada dia Ada mesinnya sendiri gitu. Jadi gampang, nggak perlu ini lah gitu. Iya, Praktis betul. lah gitu. Ya, abis itu Habis itu kalau udah mulai jam 2 gitu jemput mereka gitu. Jemput anaknya pulang ke rumah ya, terus makan sama-sama. Waktu itu suaminya masih kadang-kadang di rumah. iya. Saya kan dia masih dulu masih Kuliah. kuliah. Oh, jadi istrinya yang kerja ya. Istrinya yang kerja, suaminya masih kuliah lah dulu. Mm. Terus dia yang masak. Terus saya kan dulu kan juga belum terlalu tahu gitu masak makanan-makanan di sini kan. Iya. Jadi perlu penyesuaian dulu. Jadi lihat-lihat dulu gitu gimana suaminya masak gitu. Nanti Ya, tinggal jadi diikutin ya. Ya pas anaknya itu pulang ke rumah, kita makan sama-sama, makan siang. Iya. Sama-sama di meja makan gitu. Habis makan siang ya istirahat sebentar, 15 menit lah gitu, 20 menit mereka bisa menggambar atau dengerin musik, dengerin musik Cerita anak-anak ya. gitulah. Habis itu istirahat sebentar, habis itu pergi bisa main gitu. Tanya aja anaknya mau main apa, mau main di luar Ya. atau di dalam apa, tergantung cuacanya juga. Kalau lagi musim dingin ya kebanyakan di dalam. Dalam, Terus kalau cuacanya bagus kayak gini pergi Outdoor keluar, lebih Spielplatz bagus ya. gitu, ke tempat bermain di luar gitu. Jadi mereka bisa biar main Yang ayunan, outdoor ya. ya, prosotan gitu. Terus Lili kapan pergi kursusnya? Atau maksudnya kursus bahasa Jermannya? Waktu itu agak sore menjelang malam ya. Oh gitu, jadi Pas- kamu kursus. Ya dari jam Pagi ya? 6 Uh-huh. sampai jam 8 lah gitu. Jadi tergantung juga kesepakatan dengan keluarga. Ya. Kalau kita mau kursusnya, mereka Pagi. butuhnya kita pagi atau siang ya, Ya, sore ya. ya. Gitu. Atau- Jadi ada juga yang kursus pagi, sore siang baru kerja sama Ya. anak-anak ya. Bisa juga sih sebenarnya khusus pagi karena anak-anaknya itu di taman kanak-kanak Nah. gitu kan. Tapi tergantung itunya Tempat kalau kita. di kota lebih cepat kali ya. Kalau kamu kan dulu kan di desa, jadi kamu perlu naik bus terus lama kan ke kotanya Oh itu. gitu. Jadi Jadi aku setiap harus- kota beda-beda Ya. itunya ya. Jam kursusnya, Jam kursusnya. pagi apa sore ya? Soalnya nggak keburu kalau misalnya itu pagi, soalnya sampai menjemput anaknya itu udah ini telat gitu. Telat maksudnya. ya. Jadi kursusnya malam kalau misalnya orang dua-duanya Itu udah berapa di kali seminggu? 2 kali seminggu waktu itu. Terus itu berapa jam itu sekali? 2 jam lah. 2 jam ya. Ah gitu. 2 Nah, ada jam. juga intensif ya, tergantung ya kita maunya. Ya ada juga 2 sampai 4 jam tergantung ininya nih kursusnya. Oh gitu Ya, ya. tergantung Betul ya. ini sih, ya. Kursusnya kursusnya Jam berapa jam, berapa itu ya. Ya, Oh, gitu. Terus gimana Lili? Seneng nggak? ya senang banget. Maksudnya suka dukanya ya. Sukanya sih bisa ini ya, Ke bisa ke Eropa. Eropa gitu ya, kapan lagi gitu ya. Terus nggak perlu mengeluarkan banyak uang gitu. Iya betul. Terus bisa mengenal lebih banyak orang, menambah pengalaman, bisa belajar bahasa yang baru gitu. Betul. Terus didengar sini di Jerman sini gitu. Terus ya sukanya itu. Pengalaman pertama dukanya apa? Dukanya Ada duka ya. ya dukanya cuman ini aja sih, Dingin ya. dinginnya itu kayak ininya kayak cuacanya ya. Cuacanya beda cuaca Waktu ya. pertama kali di sini kayak dingin banget, itu malas banget keluar. Terus merasa sendiri gitu, maksudnya jauh dari keluarga gitu. Walaupun ada kakak-kakaknya di sini ya, tapi jauh beda ya. kota, tapi tetap semangat aja gitu. Terus ya teman harus ini lagi, mulai dari awal lagi nyari temen gitu, itu aja sih. Oh, iya. Iya. Betul. Kami nggak bisa ambil Lili sebagai
au pair karena kami juga selain dia harus nanti kalau tinggal sama kami nanti bahasanya kita ngomong bahasa Indonesia terus susah. Bahasa Indonesia tuh bahasa Toraja. Iya, jadi bisa dong nggak bahasa bisa. Nah, Jermannya. tujuannya ke sini kan mau belajar bahasa Jerman, terus belajar mandiri, jangan tergantung aku punya Sama kakak keluarga, ini, iya. terus dia mau mandiri. Tapi kami akui Lili itu dia mandiri dari dulu ya. Kalau Terus yang anak-anaknya, tidurin anak ini siapa? orang tuanya. Mereka Jadi- kan kalau aku kan cuma ini orang tuanya bacain buku gitu sebelum tidur. Kalau di sini kan gitu ya. Terus kerja itu Senin sampai Jumat. Ya Senin sampai Jumat, Sabtu terus Minggu? Sabtu Minggu itu libur. Maksudnya Sabtu Minggu kan mereka bilang ya kamu ini maksudnya kamu free gitu. Iya. Kamu free gitu. Iya, Kamu nggak bebas. perlu ini, nggak perlu kerja. Jadi gitu. kesempatan Jadi buat aku- teman adik-adik bisa keluar mencari teman atau mengunjungi kota-kota lain atau mencari perkumpulan orang-orang Indonesia supaya ada teman supaya lebih banyak informasi lagi ya. Tapi sekarang mah udah cepet Sekarang dapat temen cepet, gitu. betul. Itu Jadi zaman kan dulu udah- beda ya, belum ada WhatsApp ya, belum. Nggak Masih ada sampai hadiah sekarang ya. yang gitu. Iya ya, Daripada SMS. betul. Ya sekarang masih. Sekarang kan sih susah. kalau di tempat kursus itu dapat teman, jadi kan bisa janjian gitu. Mereka juga kadang-kadang yang kursus itu orang anak-anak au pair gitu. Kebanyakan iya. dari berbagai negara gitu. Iya ya, ini Dari kan au pair ini Ruslan. dunia ya. Jadi negara manapun. Jadi tinggal adik-adik mau saya mau kerja au pair ke Belanda, mau ke Prancis, mau ke Jerman, Austria. mau ke Austria, mau ada yang ke Amerika juga, ada Swiss, Italia, pokoknya semua. Jadi banyak juga orang Australia. Ya dulu kalau teman kursus saya juga dulu itu dari Ukraina juga ada. au pair Kebanyakan gitu ya. Ukraina atau nggak dari Poland, dari Jadi kita bisa mengenal apa lagi orang lain orang-orang juga dari ya. berbagai negara gitu Betul, dengan betul. kulturnya mereka juga. Iya, benar. Dan au pair ini juga sebagai batu loncatan bagi adik-adik yang mau kuliah atau mau sekolah kejuruan di Jerman. Contohnya Lili ya. Kalau au pair ini kan 2 tahun ya. Jadi Lili pilih 1 tahun di Jerman, 1 tahun di Austria. Terus setelah 1 tahun di Jerman udah hampir mau selesai masa kontrak, Lili mengirimkan lamaran lagi, jadi masuk au pair world lagi, terus mencari keluarga lagi di Austria. Terus pas dapat, terus mengajukan visa, lalu mengajukan visa lagi nggak sih? Nggak ya? Dodot Mengajukan bisa di Austria tapi ya mengajukan visa di Austria. bukan dari Jerman. Habis itu kita dikirimkan surat kontrak lagi dari keluarga baru kita, keluarga angkat kita, terus surat asuransi lagi. Pokoknya seperti kayak waktu dari Indonesia gitu. Tapi Dan lebih gampang mulai- lagi. Lebih gampang lagi karena sudah di sini Di ya. sini, ya. Gitu. Kenapa Lili pilih Austria? Karena itu satu bahasa. Bahasa Jadi Jerman bahasa Jerman juga. Jadi nggak perlu belajar bahasa yang lain lagi gitu. iya, jadi tinggal memperdalam lagi bahasa Jerman di Austria. Sambil kursus lagi gitu, lanjut lagi kursus bahasa Jermannya di sana. Terus yang di Austria itu juga Lili keluarganya Keluarganya ada anaknya 2. Wah. Terus yang cowok sama cewek, yang ceweknya masih 1 tahun kayaknya gitu. Yang cowoknya 3 tahun, masih lebih kecil lagi. lebih kecil lagi. Terus Jadi pokoknya ya, TK ya. ya ada Tapi Lili kita bersyukur Lili dapat keluarga yang baik-baik ya, ya. puji Tuhan ya. Tidak ada masalah ya. Nggak ada puji Tuhan, nggak ada. Nggak Oh. perlu ganti-ganti ini keluarga gitu. Betul. Dan banyak yang ganti-ganti ya. Iya, ada yang nggak cocok Nggak atau cocok. biarnya pokoknya kalau kita jalani kita niat mau pasti. Kalau biasanya kalau kita memang rajin niat Iya, dan itu orang-orang yang bekerja keluarga sama yang mengambil tempat kita kerja itu juga pasti akan simpati Senang sama gitu. kita, akan senang juga, akan senang membantu kita ya. Ya. Terus setelah Lili selesai di Austria, kami harusnya kan Lili udah pulang ke Indonesia lagi ya. Tapi kami pikir, kenapa kalau ini kan Lili masih muda, bisa kita juga ada informasi kalau bisa sekolah kejuruan di sini atau bisa kuliah, tapi ada juga namanya ikuti sekolah persamaan dulu karena ijazah di Indonesia sama ijazah di sini tuh Beda. tidak sama, Tidak jadi kita disamakan, harus ya. disamakan dulu. Jadi kayak ada tuh student college ya. Tapi Lili kami ambil lagi, kami undang ke Jerman dari Austria, kami undang ke Jerman, kami ambil dia ajukan visa kursus bahasa Jerman. Jadi itu bisa 2 tahun. Jadi 2 tahun lagi. Ya, Lebih intensif intensif lagi belajar bahasa Jerman. Benar, lebih intensif lagi itu tiap hari. Jadi Senin sampai Jumat 4 jam ya. 4 jam lagi. Jam 9 sampai jam Ya.
Betul. Nah, mendekati Lili sudah mau selesai kursus bahasanya itu kan otomatis kalau misalnya sudah selesai kursus bahasa 2 tahun, kita harus siap-siap ini mau student college atau bagaimana ya. Terus Lili waktu itu nggak ikut student college ya Lili? Sempat nggak ikut? Sempat ikut, tapi nggak keterima sempat ikut student college tapi nggak keterima. Soalnya. Lalu kita dapat informasi lagi bisa sekolah kejuruan ya? Bisa kejuruan, ada macam-macamnya ya. Benar. Terus Lili singkat cerita Lili mencari tempat sekolah dan mencari tempat praktik. Jadi mengajukan lagi mencari sekolah kejuruan yaitu guru TK. Jadi Lili mencari sekolah guru kejuruan yaitu guru TK, lalu mencari tempat praktek, itu yang penting itu 2. Lalu karena tidak bisa mengajukan visa, karena harus mengajukan visa lagi, tidak bisa langsung dari visa sini, sekolah dari sini, Lili harus pulang ke Indonesia. Ya, harus pulang dulu ke Jakarta dulu, mengajukan visa lagi gitu, visa ke sekolah kejuruan. Betul. Tapi puji Tuhan diterima. Jadi Lili pulang ke Indonesia mengajukan visa untuk sekolah kejuruan ini, lalu tunggu sebulan ya kalau nggak salah ya. Itu ya sebulan aku tunggu. Sebulan keluar visa, Lili diterima, Lili terbang lagi ke Jerman, lalu sekolah itu 4 tahun ya Lili. 4 tahun. 3 tahun teori atau di sekolah sambil praktik, 1 tahun praktiknya aja gitu. Gitu. Tapi tergantung maunya kejuruan apa gitu. Banyak lagi teman-teman. Nanti kalau adik-adik sudah di sini, nanti kumpulkan banyak informasi. Jadi kami cuma mau menginformasikan tentang au pair dan bagaimana. Jadi au pair ini bisa sebagai batu loncatan untuk mau kuliah di Jerman atau mau sekolah kejuruan. Nah, terus Lili sekarang sudah dia dari au pair, terus sekolah bahasa, lalu sekolah kejuruan. Sekarang Lili sudah kerja, sudah menikah. Dia sudah menikah. Iya, semuanya. Jadi sukses itu teman-teman bukan karena kita banyak duit, tapi kita sukses itu kita berhasil melakukan sesuatu yang kita pengen cita-citakan atau sesuatu yang kita. Yang penting ada niat dan kesabaran gitu. Niat dan sabar dan rajin lagi. Rajin. Jadi menjadi kebanggaan buat keluarga dan diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. So, untuk informasi lebih lanjut lagi teman-teman, jangan di skip videonya ya. Nanti aku taruh di belakang itu beberapa link atau formulir tentang au pair apa aja deh. Itu dalam bahasa Indonesia juga. Jadi lihat ya. Sekian informasi dari kami tentang au pair. Jadi ini kami tidak berbicara tanpa fakta. Ya. Ini realita ya. Lili sudah terjun langsung ke kerja sebagai au pair dan bagaimana prosesnya. Terus saya juga sedikit tahu prosesnya bagaimana gitu adik-adik. Jadi pengantara ya. Jadi pengantara aja. So teman-teman, sekian video dari kami, dari Nona Toraja dan narasumber saya Lili. Semoga ada bermanfaat buat adik-adik yang ingin bertanya-tanya pengen keluar negeri itu bagaimana, emang kita harus berduit banyak atau bagaimana dan lain-lain ya. Jadi adik-adik juga bisa Google informasi selanjutnya. Oke teman-teman, sekian video dari Nona Toraja hari ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya itu ya, ting 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 ting. Oke, terima kasih Lili atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.